Rahasia di balik map coklat milik mertuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Yani, kamu gak usah masak, istirahat aja. Biar ibu yang masak. Ucap ibu mertuaku pagi itu. Ini adalah hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya, aku dan Mas Agung tinggal di kota. Dan kami baru kembali ke desa setelah kontrak kerja Mas Agung habis. Gak usah Bu, biar aku aja yang masak, ibu yang istirahat, jawabku. Gak usah Yani, biar ibu aja. Kamu kan baru sampai tadi malam, pasti capek kan? Udah, kamu duduk aja sana. Aku hanya bisa tersenyum mendengar kalimat itu. Kupikir, mertuaku ini sama seperti di drama-drama novel yang selalu aku dengar. Yaitu mertua jahat dan suka menyuruh menantunya. Tapi kok ibu mertuaku beda ya? Apakah aku salah satu menantu yang beruntung? Ya udah Bu, tapi aku bantu aja ya. Aku bantu potong sayurnya. Kataku segera mengambil pisau, hendak memotong wortel. Nggak usah Yani, kamu istirahat aja ibu bilang. Sudah sana. Sambil tersenyum ibu mertuaku melihat ke arah sebuah kursi. Mungkin maksudnya, aku diminta untuk duduk saja di sana. Akhirnya aku menurut. Aku duduk di kursi meja makan. Kuambil ponselku untuk menghilangkan rasa gabut. Namun sesekali aku melihat ke arah mertuaku. Ia tampak sibuk memotong sayuran, menggoreng bawang, dan juga menyeka keringat yang menetes di dahinya. Aku tersenyum. Aku merasa bahagia dan beruntung. Ternyata, kehidupan rumah tangga dan tinggal bersama mertua tidak seburuk yang aku bayangkan. Yani, kamu di sini gak usah capek-capek ya nak. Kamu santai aja. Kalau capek istirahat. Kalau kamu lagi males beres-beres ya gak usah beres-beres. Biar nanti ibu yang kerjakan. Ucap ibu mertuaku menyadarkan lamunanku ini. Apa Bu? Emang boleh ya begitu? Biasanya, kamu mikir apa sih? Celetuknya. Enggak Bu, maksud aku, bukankah seharusnya seorang menantu membantu mertuanya ya? Tanyaku. Iya memang, tapi kalau kamu jadi menantu ibu, santai saja, jawabnya. Aku merasa aneh, tapi ya sudah. Kalau memang ibu mertuaku maunya seperti itu, ya aku nikmati saja. Sejam kemudian akhirnya semua masakan sudah selesai. Aku hanya tinggal membantu menyusunnya di meja makan. Sarapan siap, ucap ibu mertuaku dengan suara yang cukup keras, sehingga para penghuni rumah yang lainnya segera datang berkumpul. Aromanya wangi banget Bu. Masak apa ini? Tanya Syifa, adik bungsu suamiku. Udahlah, tinggal dilihat aja itu masak apa. Pakai acara nanya-nanya segala. Sahut ibu mertua ketus. Ya ampun Bu, kan cuma nanya doang, keluh Syifa. Pertanyaan kamu itu nggak penting, sahut mertuaku. Aku pun hanya bisa memperhatikannya saja, tidak berani ikut menanggapi. Apakah mereka bertengkar beneran, atau hanya sekedar bercanda, aku pun belum paham. Jangan kaget sayang, mereka memang suka begitu, ucap Mas Agung sambil sedikit berbisik di telinga ini. Aku pun tersenyum sambil mengangguk-ngangguk. Jadi ini kebiasaannya toh, batinku. Kami pun sarapan bersama. Ibu mertuaku pagi ini memasak sayur bening, goreng ikan dan juga sambal terasi. Makanan yang cukup sederhana tapi rasanya sangat enak di lidahku ini. Gimana ya nih, kamu suka nggak sama masakan ibu? Tanya ibu setelah kami selesai makan. Makasih Bu, Yani suka banget. Enak banget rasanya, jawabku. Ah kamu ini bisa aja. Ya udah, mulai hari ini biar ibu aja yang masak ya. Kamu terserah mau ngapain, katanya lagi. Tapi Bu, udah nggak usah tapi-tapian. Ya udah sih sayang, kalau kamu disuruh santai-santai ya enak dong. Kenapa harus ribet? Ucap Mas Agung. Sebenarnya aku suka sih kalau disuruh santai. Tapi masa di rumah mertua cuma ongkang-ongkang kaki? Dan kali ini aku mengambil inisiatif untuk mencuci piring bekas sarapan. Ya nih, gak usah dicuci. Biar Syifa aja yang cuci. Ayo, kita ke depan aja sambil makan cemilan, ajak ibu mertuaku. Aku semakin canggung kalau diperlakukan seperti ini. Takutnya Syifa nanti jadi iri sama aku. Karena aku dimanja sama ibunya, sedangkan dia disuruh-suruh terus. Syifa, nanti gantian ya, ucapku. Karena ibu sudah menarik tanganku untuk diajak ke depan. Syifa terlihat cemberut, pasti dia bete. Di teras, ibu mertua sudah menyiapkan beberapa cemilan yang sangat aku suka.
ada coklat, dan juga keripik singkong. Semua itu makanan favoritku. Ini kesukaanmu kan? Ayo dimakan, kata ibu sambil menyodorkan setoples besar keripik singkong. Aku mengambil beberapa, lalu memasukkan keripik itu ke dalam mulutku. Seketika, aku langsung memejamkan mata, karena keripik itu enak sekali, renyah dan gurihnya sangat pas. Ibu, ini enak banget. Ibu buat sendiri ya? Tanyaku, sambil terus mengunyah. Iya dong, ini ibu buat sendiri, khusus buat kamu, jawab ibu. Aku pun hanya tersenyum karena merasa malu, sebab terlalu dispesialkan menurutku jadi agak aneh juga. Apa mungkin memang seperti ini ibu mertuaku memperlakukan menantunya? Selain Shiva dan Agung, ibu mertua masih punya satu anak lagi, yaitu Mas Reno. Dia sudah menikah dan rumahnya hanya berjarak 2 rumah saja dari rumah ibu. Ibu, itu Mbak Intan datang, kataku sambil menunjuk ke arah Mbak Intan yang datang dengan sekantong plastik di tangannya. Ibu hanya melihat sekilas, tidak terlihat antusias. Assalamualaikum, ucap Mbak Intan. Waalaikumsalam, Mbak. Masuk, Mbak, ucapku menyambutnya. Bawa apa itu? Tiba-tiba ibu mertuaku bertanya dengan nada yang tidak ramah. Oh, ini ada makanan, Bu. Kemarin Mas Reno baru pulang dari kota. Jadi dia beli buah-buahan sama sedikit cemilan. Jawab Mbak Intan sambil menyodorkan makanan yang ia bawa ke arah ibu. Halah, cuman buah-buahan aja pakai diantar segala. Aku terkejut. Kenapa perlakuan ibu kepada Mbak Intan tidak semanis dia memperlakukan aku? Ini kan makanan enak. Kenapa ibu malah terlihat tidak suka? Akhirnya aku yang menerima makanan dari Mbak Intan. Ya udah, aku pulang dulu ya Yani, pamitnya. Mbak Intan terlihat sangat kecewa. Aku pun, kalau jadi dia pasti merasakan rasa sakit hati yang luar biasa. Mama, makasih ya Mbak, ucapku sampai gagap karena saking terkejutnya dengan sikap mertuaku. Ibu kok cuek gitu sama Mbak Intan? Emang ada apa, Bu? Tanyaku kepo. Gak apa-apa, udah, kalau kamu suka makan aja itu makanan dari si Intan, jawab ibu. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Kubuka kantong pemberian Mbak Intan. Di sana ada buah anggur dan juga apel. Ada juga stik balado kesukaanku. Wah, ini enak banget, ucapku. Kemudian aku masuk ke dalam, lalu mencari keberadaan Shiva. Ternyata Shiva sudah selesai mencuci piring. Ia sedang duduk di halaman belakang. Shiva, sini. Aku punya makanan enak, kita makan berdua ya. Dengan antusias, Shiva langsung mendekatiku. Ia mengambil kantong yang ada di tanganku. Wah, ini enak banget. Ayo mbak, kita makan bersama. Aku dan Shiva duduk di bawah pohon di belakang rumah, menikmati buah anggur, apel, dan juga stik balado itu. Tanpa sadar, kami sudah menghabiskan separuh. Ya ampun, kok kita sampai kalap sih? Kita sisain deh, mana tahu Mas Agung atau Ibu mau, kataku. Ya deh mbak, sisain aja, jawab Shiva. Namun saat aku masuk ke dalam dapur, tidak sengaja mataku menangkap sosok ibu yang ada di balik jendela kamarnya. Ia terlihat seperti mengintip, dan saat aku menoleh ke arahnya, ia buru-buru menutup gorden jendelanya. Beberapa waktu kemudian, aku bermain ke kota karena rindu dengan teman-temanku. Yani, gimana kabarmu? Gimana? Tinggal sama mertua enak nggak? Seperti yang aku ceritakan atau enggak? Pasti mertuamu itu galak, suka nyuruh-nyuruh kamu. Apalagi kamu kan tinggal di kampung. Pasti mertuamu itu kolot kan? Ucap Rizka temanku. Kamu ngomong apa sih Riz? Kamu salah. Mertuaku itu baik. Bahkan aku dilarang ngapa-ngapain di rumahnya. Palingan kerjaanku cuma nyuci bajuku dan baju suamiku aja. Selebihnya dikerjain sama mertua dan juga adik iparku. Jawabku dengan bangga. Apa? Gak mungkin. Pasti mertuamu lagi sakit jiwa ya? Tanyanya. Bener-bener menjengkelkan. Bisa-bisanya dia menuduh mertuaku sakit jiwa. Enak aja kamu ngomong. Mertuaku sehat kok. Dia tuh sangat normal. Makanya dia memperlakukanku dengan baik, kataku. Ih, gak mungkin ini Yani. Pasti ada yang gak beres. Coba deh kamu selidiki. Jangan-jangan mertuamu itu menyimpan sesuatu. Ucap Rizka membuatku bingung. Tapi aku memilih menanggapinya dengan santai. Ya pastilah dia punya simpanan. Bisa jadi nyimpan uang atau emas. Jawabku santai. Bukan itu yang aku maksud Yani. Dengan gemas, Rizka sampai mencubit kedua pipiku. Terus apa maksudmu? Sakit tahu?
Tanyaku sambil berusaha melepaskan cubitannya. Kalau di film-film yang aku tonton nih ya, mertua yang begitu baik dan bahkan kelewat baik, pasti menyimpan rahasia. Ya kalaupun mertua baik, minimal kalian kerja sama, bukan malah menjadikan kamu seperti ratu. Saranku sih lebih baik kamu selidiki saja. Aku yakin, pasti ada yang dirahasiakan oleh mertuamu, ucap Rizka. Gayanya itu loh, bikin aku semakin penasaran. Gimana enggak? Dia sampai mengerutkan kening dan membetulkan kacamatanya. Melihat gaya tengiknya, aku malah tertawa terbahak-bahak. Rizka, kamu itu kebanyakan nonton film. Kamu udah teracuni oleh drama. Udahlah, yang jelas sekarang aku beruntung karena punya mertua yang baik. Gak seperti kamu, harus bangun pagi, kesiangan dikit kena sindir. Kayak aku dong, bangun siang pun mertuaku gak marah, kataku. Awas kamu ya, kamu malah ngejekin aku. Lihat aja, kalau sampai ketahuan apa yang disembunyikan oleh mertuamu, aku bakalan jadi orang pertama yang tertawa paling kencang. Ancam Rizka dengan wajah cemberut. Aku pun terdiam. Bisa jadi apa yang dikatakan Rizka benar. Tapi rahasia apa yang disembunyikan mertuaku? Sampai dia memperlakukanku sebaik ini. Apakah itu terlalu penting? Sampai dia harus berakting totalitas. Tuh kan malah bengong. Pasti kamu lagi kepikiran kan sama ucapanku? Kata Rizka sambil menepuk bahuku. Ya belum tentu juga lah apa yang kamu bilang. Tapi ya bisa jadi. Tapi aku lebih nyaman kok kayak gini. Terserah deh dia mau nyimpan rahasia apa. Selama dia baik sama aku nggak masalah. Jawabku. Aku masih sangat percaya diri. Ya sudah, terserah kamu aja ya nih. Tapi ingat ya tadi, kalau sampai ada sesuatu yang disembunyikan oleh mertuamu, dan akhirnya terbongkar, aku adalah orang pertama yang akan tertawa paling keras, ancamnya lagi. Aku pun hanya bisa menanggapi ucapan Rizka dengan senyuman saja. Setelah rindu dengan sahabatku itu terobati, aku memutuskan untuk pulang. 2 jam perjalanan yang harus aku tempuh dari kota ke desa tempat suamiku tinggal. Tak lupa aku membawa buah tangan. Aku belikan martabak telur kesukaan mertuaku. Sesampainya di rumah, aku langsung mengucapkan salam. Seperti biasa, kalau dari mana-mana, aku selalu disambut dengan manis oleh ibu mertua. Kamu baru pulang, nak? Sini masuk, istirahat dulu, katanya. Suaranya begitu lembut, melebihi lembutnya suara ibuku. Kalau ibuku mah kadang suka ngomel kalau aku pulang telat. Lah ini ibu mertuaku malah sangat sayang sekali. Beda banget emang ya. Iya bu, lumayan capek. Oh ya bu, aku bawakan martabak telur kesukaan ibu. Aku menyodorkan martabak telur itu ke arah ibu. Wah, terima kasih banyak ya. Ibu makan ya nak, katanya. Ibu mertua terlihat begitu menikmati martabak yang aku bawa. Tak lama kemudian Syifa datang. Ia pun tak sabar ingin menikmati martabak telur itu juga. Cuci tangan dulu, tegur ibu, sambil memukul tangan Syifa. Ih, aku baru dari kamar mandi habis cuci tangan, Bu. Tanganku bersih, jawab Syifa. Dan dia tidak memperdulikan lagi omelan ibunya. Ia langsung mengambil 2 potong martabak itu dan memakannya. Kamu ini ya kebiasaan, ucap ibu memarahi Syifa. Suaranya sedikit membentak, tapi di telingaku itu terdengar lucu. Karena kan kata Mas Agung memang mereka biasa sering bertengkar seperti ini. Sorenya Mas Agung baru pulang dari sawah. Bukan untuk menanam padi seperti para pekerja. Melainkan hanya mengontrol padi-padi yang sedang digiling. Kebetulan, sawah keluarga milik suamiku ini memiliki gilingan padi sendiri. Jadi setelah padi kering, langsung saja digiling dan bisa dijual dalam bentuk beras. Tentu harganya lebih mahal daripada hanya dijual dalam bentuk gabah saja. Mas, istirahat dulu. Oh ya, ini masih ada sisa martabak telur yang aku bawa dari kota, kataku menyambutnya. Tak lupa, sebotol air dingin sudah kusiapkan. Makasih ya sayang. Kamu emang istri yang pengertian. Oh ya, gimana hari ini? Kamu gak dimarahin ibu kan? Tanya Mas Agung. Enggak mas, ibu kan baik banget sama aku. Aku gak pernah dengar ibu marahin aku sekalipun. Tapi aku juga heran mas, kok bisa ya ibu sebaik ini? Padahal sama Mbak Intan, ibu sangat cuek. Tanyaku pada Mas Agung. Nah itu juga yang membuatku heran. Kenapa ibu bisa sebaik itu? Aku bingung, jawab Mas Agung. Tapi ya sudahlah mas, mungkin ini rezeki aku.
6 bulan berlalu. Sejak kali pertama aku tinggal di rumah mertua. Kehidupanku masih sama. Aku masih dimanja oleh ibu mertuaku. Tidak pernah sekalipun aku dimarahinya atau ia menyinggung perasaanku. Semua terasa manis dan indah. Hingga suatu hari itu tiba-tiba hujan turun deras. Aku buru-buru mengangkat jemuran. Untung masih bisa terselamatkan. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin pakaian ini harus dijemur lagi besok pagi. Dan kebetulan saat ini aku di rumah sendirian. Siva belum pulang dari sekolah SMA-nya. Mas Agung seperti biasa masih ada di penggilingan padi. Sedangkan ibu tadi pamit berbelanja ke warung. Tapi entah mengapa lama sekali. Karena gabut dan hujan yang semakin deras, aku memutuskan untuk melipat langsung pakaian-pakaian itu. Biasanya kalau ada ibu tidak mengizinkan aku melipat pakaiannya. Tapi kali ini karena ibu tidak ada, jadi aku lipat sajalah sekalian. Toh baju-bajuku tidak terlalu banyak. Sampai aku selesai melipat baju, ibu juga belum pulang. Kalau aku masuk ke kamar ibu untuk meletakkan baju ini, gak apa-apa kali ya. Kan cuman masuk sebentar, pikirku. Aku membawa tumpukan baju ibu, lalu membuka pintu kamarnya yang ternyata tidak dikunci. Aku masuk, tapi aku tidak tahu pakaian-pakaian ini harus diletakkan di mana. Jadi aku memutuskan untuk kuletakkan di atas kasur saja. Namun saat hendak meletakkan baju itu di atas kasur, kulihat spraynya cukup berantakan. Jadi aku memutuskan untuk merapikannya. Kasurnya sedikit aku angkat untuk menyelipkan spray agar semakin rapi. Tapi tiba-tiba tanganku menyentuh sesuatu. Sesuatu yang halus, seperti kertas. Aku melihatnya lagi. Mungkin saja itu divan. Tapi bukan, itu memang kertas. Sebuah map coklat. Map itu terletak di bawah kasur yang di bagian kepala. Memang diletakkan tidak terlalu menjorok ke dalam. Sehingga ketika kita mengangkat kasur sedikit saja, pasti langsung kelihatan map coklat itu. Tak mengapa jiwa penasaranku meronta-ronta. Pikiranku menyuruh untuk membuka map itu. Apa ya isinya? Kok ibu menyimpannya di sini, bukan di lemari? Batinku. Karena tidak ingin diketahui oleh siapa-siapa kalau aku lancang membuka sesuatu yang mungkin dirahasiakan oleh ibu, akhirnya aku memastikan suasana untuk aman dulu. Aku celingak-celinguk memperhatikan situasi. Kira-kira ibu sudah pulang atau belum? Aku memutuskan untuk keluar dari kamar ibu, lalu menuju ke teras. Aku lihat kanan dan kiri. Sepertinya penampakan ibu belum ada. Hujan juga masih cukup deras. Aku langsung kembali ke kamar ibu dan mengambil map itu. Aku membukanya perlahan. Betapa terkejutnya aku, ternyata itu surat wasiat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Herman. Nik sekian-sekian. Alamat Desa Sukamukti. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan ini menyatakan wasiat mengenai pembagian harta kekayaan saya berupa aset sawah yang berlokasi di Desa Sukamukti dengan luas total 20 hektar kepada ahli waris saya dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bagian untuk anak laki-laki. Kepada kedua anak laki-laki saya, yaitu Reno dan Agung, akan diberikan total 60% dari luas sawah tersebut dengan syarat. Pemberian ini berlaku apabila masing-masing telah menikah dan memiliki anak. Pembagian dilakukan secara merata, sehingga masing-masing mendapatkan 30% bagian dari total luas sawah. 2. Bagian untuk anak perempuan. Kepada anak perempuan saya, Shiva, akan diberikan bagian sebesar 25% dari total luas sawah tersebut. 3. Bagian untuk istri. Kepada istri saya tercinta, Mira, akan diberikan bagian sebesar 15% dari total luas sawah tersebut sebagai bekal di hari tua. Ketentuan tambahan. Selama syarat bagi anak-anak laki saya, menikah dan punya anak belum terpenuhi, maka pengelolaan sawah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama keluarga demi kemaslahatan bersama. Surat wasiat ini dibuat untuk ditaati oleh seluruh ahli waris dan tidak dapat diganggu-gugat. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan secara kekeluargaan. Demikian surat wasiat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Desa Sukamukti, 3 Agustus 2016. Tanda tangan, Herman. Surat wasiat itu juga dilengkapi oleh tanda tangan para saksi dan juga notaris.
Aku menutup mulutku rapat-rapat. Terkejut sudah pasti. Apa ini yang dimaksud rahasia oleh Rizka? Tapi kenapa ibu mertua menyembunyikan ini dari kami semua? Kira-kira Mas Agung tahu nggak ya? Aku bertanya dalam benakku. Lalu, aku duduk untuk sejenak berpikir. Mbak Intan dan Mas Reno udah lama menikah, belum punya anak. Aku udah setahun lebih menikah, juga belum punya anak. Apa ini ada hubungannya sama ibu? Saat aku sedang asyik memikirkan semua itu, terdengar suara orang membuka pintu dari luar. Aku panik, lalu buru-buru mengembalikan map coklat itu ke bawah kasur ibu. Jantungku berdegup kencang. Aku takut kalau itu ibu yang datang. Astagfirullah, itu beneran ibu. Karena aku mendengar suaranya memanggil namaku. Yani, Yani. Ibu terlihat mencariku. Untung saja, pintu kamar ibu ini menghadap ke dapur. Jadi kalau orang keluar dari sini, pasti menganggapnya keluar dari dapur. Aku buru-buru melangkah mendekati wastafel lalu pura-pura mencuci tangan. Iya bu, ada apa? Jawabku. Aku lalu menghampiri ibu sambil mengelap tanganku di dasterku. Kamu dari mana? Tanya ibu. Dari dapur bu habis cuci tangan. Tadi habis ngemil, jawabku. Untung saja, toples cemilanku masih ada di depan TV, belum aku bereskan. Oh alah, ngomong-ngomong, baju ibu yang sudah kering di mana? Tanya ibu. Oh, udah ada di atas kasur bu. Tapi maaf ya bu, tadi aku sedikit merapikan sprei ibu, ucapku jujur. Apa? Kamu merapikan sprei ibu? Tanya ibu terlihat sangat kaget. Iya bu, sedikit aja. Cuman aku rapikan biar nggak terlalu berantakan. Jawabku apa adanya. Oh, ya sudah. Aku berusaha menunjukkan ekspresi yang biasa saja seolah aku tidak tahu apa-apa. Oh iya, ibu bawakan sesuatu untuk kamu. Ini, tadi di jalan ibu ketemu orang jualan bubur kacang hijau. Kasian banget hujan-hujan gini kayaknya dagangannya nggak laku. Jadi ibu belikan untuk kamu. Kamu makan ya, jangan dikasih ke siapa-siapa. Kata-kata jangan dikasih ke siapa-siapa membuatku seketika terdiam. Kalau ini bubur biasa, kenapa tidak boleh dimakan orang lain? Atau jangan-jangan bubur ini ada racunnya, sehingga ibu tidak mengizinkan orang lain makan selain aku. Pikiran buruk pun langsung menyerang di otakku ini. Gimana ya? Kalau aku makan, aku takut ada sesuatu di dalam bubur ini. Tapi kalau tidak aku makan, ibu pasti curiga. Aduh Bu, tapi aku masih kenyang banget. Nanti aja yang aku makannya. Soalnya aku habis makan cemilan lumayan banyak. Mana, aku juga habis bikin mie instan. Kataku berbohong. Haduh, kamu ini ya, mentang-mentang hujan terus makan mie instan lagi. Ucap ibu sambil tersenyum. Tapi aku bisa melihat kalau ada sorot kekesalan di matanya. Iya Bu, maaf ya. Udah, aku simpan aja biar nggak ada yang makan. Oh iya Bu, aku juga lebih suka kalau bubur itu dalam keadaan dingin. Meskipun hujan pun aku lebih suka bubur kacang hijau itu dingin, kataku. Aku lalu mengambil bubur itu dari tangan ibu, kemudian memasukkannya ke dalam kulkas. Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi ingat, nanti dimakan ya, katanya mengingatkanku. Iya Bu, aman. Kemudian ibu masuk ke dalam kamar. Terdengar juga ia mengunci pintunya dari dalam. Tanganku sampai dingin menghadapi ibu mertuaku ini. Kalau memang surat wasiat itu benar, apa kira-kira hubungannya sama ibu? Sepertinya Mas Agung juga belum tahu tentang surat wasiat itu. Sore pun tiba, dan hujan benar-benar sudah reda. Siva pulang dan tak lama kemudian disusul oleh Mas Agung. Mas, kamu kok baru pulang sih? Tanyaku. Kamu gimana sih? Pertanyaanmu itu kayak nggak penting. Tahu hujan, ya aku pasti terlambat lah pulangnya. Jawabnya sambil cengengesan. Ya tampak kesal tapi juga gemas denganku. Iya mas. Ya udah, kamu istirahat aja. Aku menyusul langkah suamiku masuk ke dalam kamar. Mungkin ia sadar dengan wajahku yang gelisah, lalu ia bertanya. Kamu kok kelihatan gelisah gitu sih? Kenapa? Tanya Mas Agung sambil melepas bajunya yang sedikit basah. Aku mau cerita mas. Tapi kamu jangan marah ya sama aku, jawabku. Ya kamu cerita dulu lah. Kalau sekiranya buat aku marah ya aku pasti marah. Aku ini kan orang yang masih normal. Pasti aku akan berekspresi. Kalau menurutku itu tidak sesuai, jawabnya. Iya mas, aku tahu.
Tapi suaramu jangan kencang-kencang, ini rahasia. Aku memberikan isyarat agar Mas Agung memelankan suaranya. Ya sudah, bicaralah. Ada apa? Dengan nada yang sedikit berbisik dan ekspresi yang sangat serius, aku mulai menceritakan temuanku tadi. Aku menceritakan bagaimana awal mula aku menemukan map coklat itu di bawah kasur ibu. Apa? Kamu menemukan surat wasiat dari bapak? Kamu serius? Kamu gak salah lihat kan? Tanyanya. Aku menggeleng cepat. Enggak mas, aku gak salah lihat. Dan syarat yang dikasih oleh bapak, kamu dan Mas Reno harus sudah menikah dan punya anak, baru bisa menerima sawah itu. Mas Reno tampak terkejut. Itu berarti benar tebakanku. Ia belum tahu tentang surat wasiat itu. Ibu gak pernah cerita ya mas? Tanyaku. Mas Agung menggeleng. Kenapa ibu gak cerita ya mas? Atau jangan-jangan ibu lagi merencanakan sesuatu? Kataku menduga-duga. Merencanakan apa maksudmu? Gak mungkin lah ibu merencanakan yang macam-macam. Selama ini, ibu juga baik kan sama kamu? Tanya Mas Agung. Iya mas, benar. Ibu bahkan sangat baik sama aku. Bahkan lebih baik daripada ibuku memperlakukanku, jawabku. Tapi mas, coba kamu pikir. Udah 4 tahun lebih kan Mas Reno menikah sama Mbak Intan? Sampai sekarang Mbak Intan belum hamil juga. Kita juga udah setahun lebih menikah, aku juga belum hamil. Kira-kira menurut kamu ada nggak hubungannya sama ibu tentang aku dan Mbak Intan yang belum hamil sampai sekarang? Tanya aku pada Mas Agung. Kalau itu aku nggak berani jawab. Bisa jadi emang kita belum diizinkan sama Allah untuk punya anak. Kamu gak usah mikir aneh-aneh, kata Mas Agung. Tapi mas, inget kan yang aku bilang? Syarat untuk mendapatkan warisan itu, kamu dan Mas Reno harus punya anak. Sementara sampai sekarang, baik aku ataupun Mbak Intan belum hamil. Emang sih mas, kita belum pernah periksa. Dan katamu ya sudah nikmati saja. Tapi kalau dipikir-pikir, gak wajar mas. Dan beberapa waktu lalu aku sempat cerita juga sama Mbak Intan. Dan kamu tahu nggak? Dulu Mbak Intan juga diperlakukan sama seperti aku. Waktu dia baru datang ke sini, dia juga sangat diperlakukan dengan baik. Dimanja, gak boleh ngapa-ngapain. Bahkan, yang masak selalu ibu. Ucapku menceritakan yang mungkin Mas Agung tidak tahu. Apa? Jadi dulu Mbak Intan juga diperlakukan baik seperti kamu? Aku sih nggak tahu ya. Karena sejak lulus SMA kan aku kerja. Jadi aku nggak tahu sama sekali. Jawab Mas Agung. Nah itu dia mas. Aku jadi curiga sama ibu. Dan kamu tahu nggak? Pas ibu pulang tadi, dia belikan aku bubur kacang hijau. Pesan ibu, aku nggak boleh kasih ke siapapun bubur kacang hijau itu. Jangan-jangan, bubur itu ada sesuatunya mas. Mas Agung sangat kaget. Lalu ia segera keluar kamar. Kamu mau kemana mas? Tanyaku dengan suara yang sedikit keras. Karena Mas Agung malah tiba-tiba pergi, padahal aku belum selesai bicara. Aku mengikuti suamiku itu, ternyata dia ke dapur. Di dapur, Siva yang baru pulang sekolah tadi, bahkan belum mengganti bajunya, sudah menyantap semangkuk bubur. Sepertinya itu bubur yang aku simpan di dalam kulkas. Siva, kamu makan bubur? Tanya Mas Agung. Iya mas, aku lapar banget. Terus aku lihat bubur di kulkas, jadi aku makan aja. Maaf ya kalau ini punya mbak atau mas, jawab Siva. Mas Agung langsung melihat ke arahku. Ini bubur yang kamu maksud, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Siva, jangan dimakan lagi. Perintah Mas Agung dengan nada dingin. Loh, kenapa mas? Buburnya enak banget loh. Meskipun rasanya dingin dan dimakan pas cuaca dingin, ini tetap enak mas. Apalagi aku lagi lapar. Jawab Siva, seolah tidak mau membuang bubur itu. Siva, dengarkan mas. Kamu harus dengarkan mas kali ini. Jangan ngeyel. Bubur itu jangan kamu makan lagi. Karena itu bukan punya kamu. Itu punya mbakmu. Dan kamu tahu, itu ibu yang belikan. Kalau sampai ibu tahu kamu yang makan, kamu habis dimarahin ibu. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu kamar ibu yang dibuka. Aku buru-buru duduk di meja makan dan menarik mangkuk itu ke hadapanku. Seolah-olah aku yang memakan bubur itu bukan Syifa. Mas Agung juga gercep mengambilkan tisu untuk Syifa.
agar ia bisa mengelap bekas makan buburnya. Nah, gitu dong dimakan. Gimana? Enak kan rasa buburnya? Tanya ibu lalu menghampiriku. Iya bu, enak banget. Ini malah udah habis separoh. Tapi perutku udah kekenyangan banget bu. Tadi cuman penasaran aja sama rasanya. Seenak apa sih sampai ibu nggak mengizinkan aku membaginya sama orang lain? Tadi Mas Agung minta aja nggak aku kasih loh bu, kataku. Ya baguslah kalau nggak kamu kasih. Ya nggak ada apa-apa sih. Cuman itu ibu belikan khusus buat kamu. Jadi orang lain nggak boleh minta, jawab ibu. Aku pun mengangguk-angguk. Tapi bu, aku udah kekenyangan banget. Gimana kalau ini aku buang saja? Soalnya sudah bekas aku bu. Kalau disimpan di kulkas pasti basi juga, kataku. Ya sudah terserah kamu saja, jawab ibu. Akhirnya segera ku buang bubur itu. Rasa lega langsung menyelimuti hati ini. Alhamdulillah, batinku. Tapi semoga Syifa tidak kenapa-napa. Namun beberapa hari kemudian, setelah Syifa memakan bubur itu, suasana rumah pagi itu masih hening seperti biasa. Aku baru selesai melaksanakan sholat subuh. Tapi tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamarku. Mbak, tolongin Syifa, Mbak. Ucap Syifa dari luar. Aku buru-buru membukakan pintu. Syifa, kamu kenapa? Kamu sakit perut? Tanyaku karena ia memegangi perutnya. Iya mbak, kali ini sakit banget. Aku kayaknya sih datang bulan. Tapi sakitnya beda banget mbak, nggak kayak biasanya. Aku sangat terkejut. Karena aku takut Syifa kenapa-napa, aku langsung memapahnya menuju motor. Hendak langsung kubawa ke puskesmas saja. Karena kulihat wajah Syifa sudah sangat pucat, mungkin dia sudah menahan sakit sejak tadi. Kulihat Mas Agung baru pulang dari masjid bersama Mas Reno. Kalian mau kemana subuh-subuh begini? Teriaknya. Mau ke puskesmas mas, Syifa sakit perut, teriakku. Kulajukan motor dengan tangan yang cukup gemetar. Hingga akhirnya sampai di puskesmas. Untung jaraknya tidak terlalu jauh. Bu Bidan, tolong adik saya, teriakku sambil menggedor pintu. Untunglah, bidannya segera membuka pintunya. Syifa segera diperiksa. Syifa, apa kamu ada meminum obat? Tanya bidannya. Syifa menggeleng, karena seingatnya dia memang tidak ada minum obat apapun. Bulan kemarin, kapan kamu datang bulan? Tanggal berapa tepatnya? Tanya bidan lagi. Syifa tampak mengingat-ingat. Tanggal 10 bu, jawab Syifa. Tapi ini baru tanggal 5. Seharusnya masih 5 hari lagi kan kamu baru datang bulan. Kenapa jadi maju? Biasanya apa maju seperti ini? Tanya bidan. Enggak bu, biasanya tetap di tanggal 10, jawab Syifa. Ini ada yang aneh. Kamu tuh seperti mengalami pendarahan yang dipaksakan. Sakit banget kan ini? Kalau halangan sih seharusnya nggak sesakit ini. Tapi coba ibu kasih obat pereda nyeri ya. Mudah-mudahan manjur. Nanti kalau belum sembuh kamu kesini lagi. Syifa pun mengangguk-angguk. Kalau aku hanya memperhatikannya saja. Aku kasihan melihat Syifa. Wajahnya sangat pucat. Dia pasti sangat kesakitan. Belum selesai Syifa diperiksa dan diberikan resep obat. Tiba-tiba ibu dan Mas Agung menyusul. Syifa, kamu kenapa nak? Tanya ibu. Langsung mengelus rambut Syifa. Perutku sakit banget bu dari tadi pagi. Aku minta tolong Mbak Yani untuk diantar ke sini, jawabnya. Ya ampun, apa kamu datang bulan? Tanya ibu. Harusnya sih belum tanggalnya bu, tapi nggak tahu. Tadi pagi aku keluar darah banyak, jawab Syifa. Ibu tampak kaget. Ekspresinya yang tadi khawatir, kini semakin khawatir. Ya semacam 2 kali lipat gitu khawatirnya. Astaga, kamu tidak memakan bubur kacang hijau itu kan Syifa? Tanya ibu dengan nada yang cukup keras, membuat aku yang mendengarnya sangat terkejut. Begitu juga dengan Mas Agung. Maksud ibu apa? Kalaupun aku makan bubur kacang hijaunya memang kenapa bu? Itu kan hanya bubur kacang hijau. Tanya Syifa. Gak boleh Syifa, kamu gak boleh makan sedikit pun bubur kacang hijau itu. Tegas ibu. Emangnya ada apa bu di bubur kacang hijau itu? Kenapa ibu tidak mengizinkan Syifa makan, sementara ibu menyuruh istriku yang menghabiskannya sendiri? Tanya Mas Agung menyahut. Ia tampak sedikit emosi. Gak ada apa-apa kok di bubur itu. Anu, udahlah. Ini udah belum bu? Saya mau bawa anak saya pulang, ucap ibu. Seolah enggan menjawab pertanyaan Mas Agung.
Sebentar ya Bu, ini saya lagi buatkan resep, jawab Bu Bidan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya obat untuk Syifa sudah selesai disiapkan. Mas Agung segera membayarnya dan kami pulang. Sesampainya di rumah, ibu kembali memarahi Syifa. Ibu kan sudah bilang, gak boleh makan bubur itu. Kenapa sih kamu? Ucap ibu dengan suara keras. Aku kan gak tahu Bu, lagian bubur itu kan enak. Ya aku makan dong, mana aku lapar. Jawab Syifa. Hah, kamu ini emang rakus, semua mua mau kamu makan. Bentak ibu lagi. Udahlah Bu, jangan dimarahi lagi Syifa. Dia kan sakit, biar dia istirahat, kata Mas Agung. Ibu tampak sedih, namun juga raut kekesalan masih ada di sana. Ibu tidak menunggu Syifa, ia malah masuk ke dalam kamarnya. Aku membantu Syifa makan dan juga minum obat. Setelah itu, dia merasa lebih baik. Tak lama kemudian, Syifa tidur. Aku langsung menuju kamar menyusul Mas Agung. Mas, kamu lihat sendiri kan? Ibu sangat marah ketika tahu Syifa makan buburnya. Jangan-jangan emang benar, Mas. Kalau di bubur itu ada obat yang bisa merusak rahim. Mungkin kalau aku yang makan, aku gak akan pernah bisa hamil, kataku. Bukannya menanggapi omonganku, Mas Agung malah langsung mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah aku intip, ternyata itu nomor Mas Reno. Assalamualaikum Mas, aku mau tanya. Apa dulu waktu kalian tinggal di rumah ibu, Mbak Intan mengalami pendarahan yang di luar jadwalnya? Tanya Mas Agung langsung to the point tanpa basa-basi. Bentar ya, aku tanya dulu sama mbakmu, jawab Mas Reno. Aku bisa mendengar jelas karena aku juga menempelkan telingaku di ponsel Mas Agung. Iya, Mbak dulu juga pernah pendarahan, padahal belum jadwalnya datang bulan. Kalau nggak salah kejadian itu baru 1 bulan deh Mbak tinggal di sana, jawab Mbak Intan menjelaskan apa yang terjadi padanya dulu. Aku semakin terkejut, begitu juga dengan Mas Agung. Ya udah Mbak, aku mau ke sana ya. Ada hal penting yang mau aku bicarakan, kata Mas Agung lalu mematikan sambungan telepon. Tanpa banyak bicara lagi, Mas Agung langsung menarik tanganku dan diajaknya ke rumah Mas Reno. Sesampainya di sana, kami berdua menceritakan apa yang terjadi pada Syifa dan mencocokkannya dengan kejadian yang dialami Mbak Intan dulu. Jangan-jangan kecurigaan aku selama ini benar, kata Mas Reno. Kecurigaan apa, Mas? Tanya Mas Agung. Iya, aku tuh dulu kalau nggak salah ingat, Bapak pernah buat surat wasiat. Aku agak-agak inget sih apa isinya. Tapi setelah Bapak nggak ada, entah surat itu di mana, kata Mas Reno. Emang yang kamu ingat isi surat wasiat itu apa, Mas? Tanyaku. Kalau nggak salah ya, Bapak itu menulis, kalau anak laki-lakinya sudah menikah dan punya anak, maka sebagian besar sawahnya akan diberikan kepada aku dan kamu, jawab Mas Reno. Nah, kan, apa aku bilang, Mas? Emang itu surat wasiat dari Bapak. Mas Reno aja tahu, ucapku pada Mas Agung. Iya, tapi masalahnya, jangan-jangan, kami pun serempak mengatakan kata jangan-jangan itu. Kita harus selidiki ini. Kita gak boleh biarkan ibu terus melakukan kejahatan. Jangan bilang, ibu sengaja membuat Mbak Intan tidak bisa punya anak, dan sekarang targetnya adalah Yani, agar syarat dari Bapak tidak bisa terpenuhi. Jadi, sawah itu gak jatuh ke tangan kita, Mas, kata Mas Agung. Iya, kamu bener, Gung. Kita harus lidiki ini. Kita harus tanya ibu langsung aja. Aku gak bisa sabar lagi kalau ini yang terjadi beneran. Aku gak akan pernah maafin ibu. Aku melihat dua kakak beradik itu sangat marah. Tapi Mas, kalian jangan emosi ya. Mau bagaimanapun, ibu tetap ibu kalian. Kalian harus tetap hormat sama dia. Tiba-tiba Mbak Intan mengingatkan keduanya. Intan, kamu masih bisa sebaik itu sama ibu? Atas apa yang dia lakukan sama kita? Tanya Mas Reno. Ia tidak menyangka kalau istrinya bisa mengeluarkan kalimat semacam itu. Aku tahu Mas, mungkin ibu memang gak pernah suka sama aku. Atau memang ibu gak rela warisan dari ayahmu dibagi sama kamu dan juga Agung. Tapi sebagai perempuan, aku gak tega Mas melihat perempuan lain dimarahi. Aku gak mau, jawab Mbak Intan. Ya Allah Mbak, hati kamu itu terbuat dari apa sih? Kamu kok bisa sebaik ini?
Timpalku. Iya, aku merasa kagum dengan iparku itu. Padahal sudah diperlakukan sangat tidak wajar dan juga tidak baik oleh ibu mertuaku. Tapi masih saja dia seperti ini, masih baik. Ya nih, mungkin kamu sama marahnya seperti Agung dan juga Mas Reno. Tapi bagi aku, yang gak pernah ngerasain kasih sayang ibu sejak kecil, aku gak tega kalau ibu sampai harus dimarahin oleh anaknya sendiri. Meski selama ini ibu gak pernah suka sama aku atau sayang sama aku. Kalian boleh marah, tapi hormat tetap nomor satu, ucap Mbak Intan tegas. Setelah ini, kami semua ke rumah ibu. Ibu, buka pintunya, Bu, teriak Mas Reno. Ada apa? Jawab ibu dari dalam dengan suara yang marah. Bu, buka pintunya. Kami mau bicara, jawab Mas Agung dengan nada tegas. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya ibu membuka pintu. Ada apa? Tanya ibu dengan nada ketus. Ayo Bu, ke ruang tamu. Kita harus bicara serius, kata Mas Agung. Mas Agung dan Mas Reno bergantian menjelaskan apa yang terjadi. Sementara aku dan juga Mbak Intan hanya memperhatikan dan mendengarkan. Ketegangan sangat terasa di sana. Aku bahkan sampai merinding saking menyeramkannya suasana saat ini. Ibu menyembunyikan surat wasiat dari Bapak. Dan Ibu tega membuat Mbak Intan gak bisa punya anak? Tanya Mas Agung. Suaranya sangat keras. Mungkin saja didengar oleh Syifa yang sedang tidur di kamarnya. Kalian ini cuma anak-anak. Kalian gak ikut berjuang. Kalian gak merasakan susahnya. Aku dan bapakmu mendapatkan sawah itu. Giliran bapakmu meninggal, enak banget kalian dapat bagian yang paling banyak. Sementara ibu cuma dapat 15%. Itu bukan adil. Itu namanya penghinaan, kata ibu. Tapi Bu, itu bukan mau kami. Itu wasiat dari bapak. Kenapa ibu gak protes dari dulu? Kan bapak masih hidup. Tanya Mas Reno. Kamu tahu kan bapakmu, kalau sudah memutuskan apa-apa, dia tidak mau diganggu. Dia tidak peduli. Jadi, inilah cara ibu untuk mempertahankan apa yang menjadi milik ibu, kata ibu. Matanya nampak mengalirkan air mata, tapi keangkuhan masih ada di sana. Ibu, aku gak masalah kalau ibu mau menguasai semua warisan dari ayah. Tapi, ibu gak harus membuat Mbak Intan gak bisa punya anak, bentak Mas Agung. Itu kejahatan, Bu. Dan sekarang ibu lihat, Syifa yang menerima akibatnya, kata Mas Reno tak kalah emosinya dengan Mas Agung, sambil menunjuk pintu kamar Syifa. Aku benar-benar kecewa sama ibu. Aku gak nyangka ibu bisa sejahat ini. Untung, Yani belum sempat memakan bubur itu. Kalau sampai Yani makan, mungkin nasibnya sama seperti Mbak Intan. Ibu jahat banget, Bu, timpal Mas Agung. Namun, saat anak dan ibu itu masih berdebat, terdengar teriakan dari dalam kamar Syifa. Kami semua kompak berlari ke sana. Ada apa, Syifa? Teriak ibu. Kami semua kaget, karena di atas kasur, Syifa sudah meringkuk kesakitan. Dan di sekitarnya, spraynya sudah banyak noda merah. Wajah Syifa sangat pucat. Mas Agung langsung membopong adiknya itu, dan kami bawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, kondisi Syifa kritis. Ia harus dirawat di ICU. Ibu, sejak Syifa masuk, sampai sekarang, ia hanya bisa menangis. Ibu tampak menyesal. Tapi entah mengapa, dia masih enggan bicara pada kami atau meminta maaf. Bu, kalau sampai terjadi sesuatu pada Syifa, aku gak akan pernah maafkan ibu, kata Mas Reno. Mas Reno juga menangis. Aku tahu perasaannya, pasti sangat hancur. Adiknya yang kemarin sehat walafiat, tiba-tiba sekarang masuk rumah sakit dan kritis. Sampai malam, Syifa belum juga melewati masa kritisnya. Kami semua semakin khawatir. Transfusi darah pun sepertinya tidak begitu membuahkan hasil. Tekanan darah Syifa malah semakin drop. Hingga tepat pukul 2.15 dini hari, Syifa menghembuskan nafas terakhirnya. Kami semua syok dan sedih, terutama ibu. Ia menjadi orang yang menangis paling kencang di sana, meraung-raung meminta maaf pada anaknya itu. Maafkan ibu, Syifa, maafkan ibu, teriak ibu histeris. Dan setelah sholat subuh, jenazah Syifa sudah bisa dibawa pulang. Sudah banyak keluarga, termasuk orang tuaku dan juga tetangga yang datang.
Mereka menyiapkan tempat dan juga membangun tenda di depan rumah. Hari ini adalah hari yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Aku dan Mbak Intan hanya bisa saling menguatkan. Sementara Mas Reno dan Mas Agung, mereka tak sanggup menahan air mata. Menurut keterangan dokter, rahim Siva rusak, sehingga pendarahannya tak bisa dihentikan. Entah racun seperti apa yang sudah diberikan ibu, sehingga menghancurkan rahim Siva. Mungkin kalau hari itu aku tidak menemukan surat wasiat dari bapak mertuaku, bisa jadi hari ini yang terbaring kaku di ruang tamu itu adalah aku, bukan Siva. Proses pemakaman pun sudah selesai. Para tetangga sudah pulang. Hanya tinggal beberapa saudara dan kami. Ibu menyesal. Ibu menyesal, Reno, ucap ibu. Tapi Mas Reno tidak menjawabnya. Ia hanya diam. Mas Reno masih terlihat sangat marah. Suasana rumah benar-benar tidak enak. Hanya terdengar suara isakan tangis. Lalu ibu berdiri. Dengan berpegangan dinding, ia menuju kamarnya. Lalu kembali lagi dengan map coklat di tangannya. Ibu berikan wasiat ini pada kalian. Meskipun Siva sudah tidak ada. Meskipun syarat dari bapak kalian belum terpenuhi. Kalian yang berhak menerima semua ini. Ibu tidak berhak. Ambillah yang memang menjadi hak kalian. Ibu tidak butuh apa-apa. Ibu hanya butuh maaf dari kalian, ucap ibu sambil terus menangis. Mas Reno dan Mas Agung masih diam. Mereka tidak berniat mengambil map yang disodorkan oleh ibu. Terlambat, Bu. Gak ada gunanya. Tiba-tiba Mas Reno bersuara dengan nada dingin. Sekarang Siva udah gak ada. Apa yang mau kami harapkan? Lanjut Mas Agung. Ibu tahu ibu salah, Agung, Reno. Ibu minta maaf. Ibu menyesal, kata ibu, masih dengan linangan air matanya dan suaranya yang semakin serak. Makan saja, Bu, harta peninggalan Bapak. Kami gak butuh. Setelah ini, kami akan pergi. Aku akan kembali ke kota. Aku akan ajak Yani. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Aku gak mau Yani kenapa-napa, Bu, kata Mas Agung. Ayo, kita pergi sekarang. Kupikir Mas Agung akan pergi nanti atau besok. Tapi tidak kusangka, detik itu juga ia langsung mengajakku pergi. Tapi Mas, ini masih suasana duka. Kasihan ibu. Mau bagaimanapun, ibu tetap butuh dukungan kita, kataku. Ibu gak perlu kita. Udah, kamu nurut sama aku. Kamu istriku, kata Mas Agung tegas. Kalau sudah seperti itu, aku tak bisa berbuat apa-apa. Mas Reno juga langsung mengajak Mbak Intan pulang. Beberapa bulan kemudian, aku dan Mas Agung mendapatkan kabar dari Mbak Intan kalau ibu jatuh sakit. Sejak kami semua pergi, Mbak Intanlah yang mengurus ibu. Ia yang setiap hari datang ke rumah ibu, memasakkannya, menyuapinya. Tapi ibu menolak untuk makan. Yang keluar dari mulut ibu hanyalah kata maaf, meminta maaf pada Mbak Intan setiap hari. Kalau Mas Reno, ia masih enggan untuk bertemu dengan ibu. Ia masih sangat merasa kecewa. Ibu, ibu makan ya? Ya nih suapin, kataku lembut. Saat aku dan Mas Agung menjenguk ibu. Kalau Mas Agung hanya menengok ibu sekilas, lalu keluar ke teras. Nak, kalau nanti ibu sudah tidak ada, tolong sampaikan permintaan maaf ibu kepada Reno dan juga Agung, ucap ibu dengan suara lemah dan terbata-bata. Ibu jangan bicara seperti itu. Ibu pasti sembuh. Kita ke rumah sakit ya, Bu. Kita berobat, pucuku. Namun ibu menggeleng, seolah enggan untuk diajak berobat. Gak usah. Ibu gak mau sembuh. Ibu mau nyusul Siva saja, jawabnya. Hatiku rasanya hancur, tapi aku tak mungkin memaksa. Malam itu, kami memutuskan untuk menginap. Meskipun Mas Agung enggan tidur di rumah itu, ia memilih tidur di rumah Mas Reno. Sementara aku dan Mbak Intan yang menemani ibu. Malam itu kami tak bisa tidur. Kami saling pandang dan sesekali saling mengobrol. Hingga akhirnya, di tengah malam, biasanya ibu akan bangun untuk minta air, kata Mbak Intan. Tapi tumben, kali ini ibu tidak minta air sama sekali. Sudah berhari-hari ibu tidak mau makan. Hanya air putih yang masuk ke dalam tubuhnya. Aku memperhatikan dengan teliti apakah ibu masih bernafas atau tidak. Mbak, kok dada ibu nggak naik turun ya?
ucapku pada Mbak Intan. Kami berdua pun memperhatikannya dengan seksama. Dan memang benar, dada ibu tidak naik turun seperti orang bernafas. Mbak, jangan-jangan ibu, ucapku panik. Mbak Intan langsung memeriksa leher ibu. Memeriksa masih adakah denyut nadinya atau tidak. Dan ternyata sudah tidak ada. Aku langsung panik memanggil Mas Agung dan Mas Reno. Malam itu menjadi malam berkabung kesekian kalinya di keluarga ini. Besoknya, pemakaman ibu berjalan dengan lancar. Tadi sebelum jasad ibu dikubur, aku bicara pada Mas Reno dan Mas Agung kalau ibu menitip pesan. Jika ibu sudah tiada, ibu menitip permintaan maaf. Dan alhamdulillahnya, Mas Reno dan Mas Agung sudah bisa memaafkan ibu. Lalu sekarang urusan wasiat. Wasiat Bapak kami bawa ke notaris. Karena sekarang ahli waris hanya tinggal Mas Reno dan Mas Agung, jadi warisan yang ada akan dibagi dua. Aku dan Mas Agung mendapatkan bagian untuk menempati rumah ibu juga. Aku memutuskan untuk merenovasi rumah itu agar suasananya lebih hangat dan lebih baru. Agar Mas Agung tidak selalu terbayang-bayang dengan kejadian di mana Siva sakit lalu meninggal dan juga ibu. Mungkin dengan sedikit suasana baru, hati Mas Agung jadi jauh lebih baik. Kami berusaha bangkit meski tidak mudah. Tapi yang hidup ini harus tetap maju kan? Sementara itu, setahun setelah kepergian ibu, Mas Reno dan Mbak Intan mengadopsi seorang anak. Karena setelah diperiksa ke dokter, Mbak Intan divonis tidak akan bisa hamil. Rahimnya sudah rusak, seperti yang dialami oleh Syifa. Namun Mbak Intan lebih beruntung, karena ia masih selamat dan umur panjang. Baiklah Bunda, demikian kisahnya. Oh ya Bunda, jika Bunda-Bunda punya kisah menarik untuk dibagikan sebagai cerita, boleh dong kirim emailnya ke alamat email yang ada di video ini ya Bunda. Nanti akan aku buatkan cerita versi aku ya Bunda. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bunda.